digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian, fa innal maut babun. Sungguhnya kematian itu adalah pintu. Dan setiap orang akan melalui pintu tersebut. Maka kematian merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua yang bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Karena ini adalah suatu keniscayaan, suatu kepastian, maka kematian ini sebenarnya nasihat bagi orang-orang yang masih hidup. Nasihat bagi kita semua yang hadir pada takziah pada malam hari ini. Nasihat untuk yang hidup. Karena sesungguhnya kita pun akan merasakan yang seperti itu. Tinggal apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Madza a'dadta?" Apa yang telah kau siapkan? Karena kita sudah tahu bahwa kematian itu adalah suatu yang hak. Kita semua akan masuk, akan mengalami, akan tiba. Maka apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju kematian tersebut? Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sudahkah kita berbekal untuk suatu perjalanan yang amat sangat panjang? Untuk perjalanan yang kekal abadi. Satu pintu, yaitu pintu dunia sudah dilewati. Dan pintu dunia ini adalah pintu di mana kita menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang. Dan kita akan memanen, menuai hasil dari apa yang kita tanam di akhirat nanti. Mulai dari alam kubur, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, Allahu a'lam berapa ribu tahun. Kalau manusia ada 5 miliar, maka kalau satu orang itu dihisab oleh Allah satu hari saja, maka membutuhkan 5 miliar hari. Selesai dihisab, baru kemudian satu persatu, sekelompok demi sekelompok dimasukkan oleh Allah melalui jembatan sirat. Jembatan sirat dalam sebuah hadis dikatakan bahwa melewatinya waktu sama dengan 500 tahun. 500 tahun perjalanan. Itu jembatan sirat. Begitu jauh, begitu panjang. Kalau kita tidak berbekal, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka kematian ini merupakan nasihat bagi kita yang masih hidup. Sementara untuk yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ditinggalkan, ahli waris. Orang-orang yang ditinggalkan oleh almarhumah. Yang pertama adalah tanda bakti seorang anak adalah dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan atas nama almarhumah. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa mayat atau jenazah yang sudah dikuburkan, dia kalau dibangkitkan dari kubur, maka ada satu amalan yang dia ingin lakukan, yaitu sedekah. Karena besarnya pahala sedekah ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, bersedekahlah kalian min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Karena apa? Karena apabila mayat itu sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
maka dia ingin dibangkitkan, ingin diakhirkan, dan dia bersedekah. Maka di antara kebaikan atau cara berbakti kepada orang yang sudah meninggal adalah bersedekah atas nama almarhumah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menyelesaikan segala tanggungan kehidupannya, hutang piutang dan lain sebagainya. Ada janji, ada nazar yang belum ditunaikan, maka ditunaikan oleh ahli warisnya. Sebelum hartanya dibagi, maka selesaikan dulu hutang piutang tersebut, agar almarhumah ketika ada di alam kubur ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan di alam kuburnya, diberikan nikmat-nikmat kuburnya, dihindarkan dari azab, dari siksa, diselesaikan dulu. Karena Rasulullah SAW katakan bahwa orang yang mati syahid, dia langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab, kecuali yang menghalanginya adalah hutang. Orang yang mati syahid saja, ya, ketika dia masih ada hutang, maka dia terhalang untuk masuk surga. Maka di antara tanda berbakti dari ahli waris tersebut adalah menyelesaikan segala kewajiban-kewajiban dia dari hutang piutang, baik kewajiban-kewajiban kepada manusia dan kewajiban kepada Allah berupa nazar mungkin yang pernah diketahui dan belum ditunaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah memohonkan maaf kepada orang yang di sekelilingnya. Karena bisa jadi karena orang hidup pasti dia pernah melakukan khilafan, kesalahan, maka kita mohonkan maaf. Ahli warisnya ini memohonkan maaf, memintakan maaf atas nama almarhumah agar almarhumah ini dimaafkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, ampunkan dosa-dosanya. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian ini adalah suatu yang pasti. Ada suatu kisah di mana salah seorang sahabat meninggal dunia pada waktu itu. Lalu Rasulullah SAW bertakziah. Ketika bertakziah, maka Rasulullah SAW bertanya kepada istri dari almarhum ini, apa yang terjadi ketika beliau meninggal? Maka istri dari almarhum ini mengatakan, ya Rasulullah, karena engkau sudah bertanya, maka aku akan ceritakan bagaimana kejadian ketika sakaratul maut dari suamiku. Maka wanita ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika sakaratul maut, suamiku ini aku talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi saya dengar dari lisannya bukan kalimat tauhid tersebut yang keluar. Akan tetapi suatu kalimat yang saya sendiri tidak paham. Mengapa dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut? Apakah karena sakitnya sakaratul maut atau apa? Saya tidak tahu, wahai Rasulullah. Maka saya ingin bertanya kepadamu, apa yang dia ucapkan? Tanya Rasulullah kepada wanita itu. Lalu wanita ini mengatakan, oh, laukana jadid, oh, laukana ba'id, oh, laukana al-kul. Ada 3 kalimat yang diucapkan oleh almarhum pada waktu itu. Oh, laukana al-ba'id, oh, kalau seandainya lebih jauh, oh, kalau seandainya baru, oh, kalau seandainya seluruhnya, semuanya. Saya tidak paham ya Rasulullah tentang makna itu. Maka Rasulullah katakan, jangan takut, jangan khawatir. Sesungguhnya suamimu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Adapun ketika dia mengucapkan, oh laukana al-ba'id, oh kalau seandainya lebih jauh, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan pahala. Jadi suamimu ketika hidup itu, di masa hidupnya pernah mengantar orang yang buta ke masjid, tetapi jarak antara dia mengantar sampai ke masjid itu jaraknya terlalu dekat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan ketika dia sakaratul maut, pahalanya demikian besar, menunjukkan kepada jalan kebaikan menuju masjid tadi, maka suamimu menyesal kenapa berjumpa sudah dekat dengan masjid. Pahalanya ternyata kalau lebih jauh
akan sangat besar. Tetapi karena dekat maka tidak terlalu besar. Adapun yang kedua, ketika suami mengatakan, oh kalau seandainya baru suamimu pernah membeli pakaian, kemudian dia bertemu dengan orang yang tidak berpakaian meminta pakaian, maka dia lepas pakaian yang lama, dia pakai yang baru dan berikan pakaian yang lama tersebut kepada orang yang meminta itu. Lalu orang itu mengatakan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan pahala yang demikian luar biasa kepada suamimu, memberikan pakaian kepada orang yang memerlukan untuk menutup auratnya. Maka suamimu menyesal, kenapa memberikan yang lama bukan yang baru? Kalau seandainya yang baru maka akan lebih besar lagi pahalanya. Begitu juga suamimu pernah membeli makanan, membeli roti. Dia dapati di jalan ternyata ada orang yang kelaparan. Lalu dia bagi 2 roti tersebut, separuh untuk dia dan separuh untuk orang tersebut. Maka pahala sedekah makanan ini ternyata ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sakaratul maut. Maka suamimu menyesal, kenapa cuma setengah? Kalau seandainya seluruhnya yang diberikan, tentu pahalanya lebih besar. Hadirin hadirat jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita ingin ambil dari pelajaran ini? Yang kita ingin ambil bahwa pahala sedekah, membantu orang dalam kesulitan, memberikan kebaikan kepada orang lain, ini adalah pahala yang luar biasa. Dan ketika seseorang itu sakaratul maut, maka ditampakkan pahala-pahala tersebut. Sehingga sakitnya sakaratul maut tersebut bagi seorang yang beriman tidak dirasakan lagi ketika dia melihat apa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pahala yang akan diterimanya nanti. Dan kita lihat dalam hadis ini, dalam kisah ini, bahwa pahala sedekah yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi ahli warisnya, banyak-banyaklah bersedekah untuk atas nama dari almarhumah, karena di antara hal yang terus dapat diterima oleh almarhumah saat ini adalah yang pertama, shadaqah jariyah, bersedekah yang terus mengalir pahalanya dengan masjid, bantu 1 sak, 2 sak semen untuk masjid atas nama almarhumah, bantu masjid, ya,